lagi bersama saya Yudi di Gibahin Bola Channel, teman-teman ya. Belum lama ini terdengar berita kabar bahwa, dan saya juga sudah membahas konten sebelumnya ya, tentang Presiden FIFA Gianni Infantino ya akan merealisasikan Piala AFF itu menjadi kalender FIFA, teman-teman. Untuk kabar selanjutnya kemungkinan besar kita tidak bisa tahu apa benar atau tidak. Nah, jika ini terjadi, ini sangat menyita perhatian dunia ya, terutama persepak bolaan dunia, karena AFF ini kan dibilang partai receh ya, partai-partai bisa dibilang partai ciki ya. Jadi jangankan di publik di Asia, di dunia pun tidak melirik ya, dianggap tidak level ya bagi mereka. Tetapi jika Presiden FIFA ini akan merealisasikan Piala AFF ini menjadi kalender FIFA, wow, ini luar biasa teman-teman ya. Selain kita bangga ya, dan juga menjadi keuntungan kita sebagai peserta dari Piala AFF ya, yang diadakan setiap tahunnya. Wah, ini juga bakalan menarik negara-negara Asia lainnya ya mengenai Piala AFF ini, teman-teman. Nah, bicara dengan Piala AFF ini, kita di Piala AFF ini kan sudah berjalan hampir puluhan tahun, teman-teman ya. Jadi ada beberapa negara ya yang mengikuti Piala AFF ini ya, seperti Indonesia, negara kita sendiri, Malaysia, Vietnam, Thailand, ya, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Timur Leste, Filipina, Singapura, ya, itu yang sudah menjadi anggota dari Piala AFF sendiri, teman-teman. Nah, jika Presiden FIFA merilis dan merealisasikan Piala AFF menjadi kalender FIFA, ini ada beberapa negara yang pengen ikut ya di dalam Piala AFF ini, teman-teman. Yang sebelumnya menjadi cemoohan dan juga tidak dilirik oleh negara-negara, tetapi jika Piala AFF masuk ke dalam kalender FIFA, ada 5 negara yang kemungkinan besar akan mengikuti ajang Piala AFF ini ya, teman-teman ya. Dan mungkin Piala AFF ini akan menjadi ajang terbesar kedua di Asia setelah Piala Asia dan juga Piala Arab, teman-teman ya. Nah, beberapa negara ini adalah negara-negara yang mengikuti Piala Asia kemarin, teman-teman ya, karena alasan mereka mungkin karena Piala AFF ini adalah piala yang bisa dibilang membuktikan diri bahwa dengan adanya Piala AFF, negara-negara yang masuk di dalam ini bisa menambah jam terbang dari negara-negara tersebut ya, dan juga menambah kualitas permainan dari timnas itu sendiri, teman-teman. Karena lawan-lawan di Piala AFF ini kan bisa dibilang hanya 4 negara yang kuat ya di Asia Tenggara ya. Selebihnya kemungkinan besar lagi berkembang. Apalagi ada situ ada Kamboja yang permainannya semakin lama semakin bagus, dan juga Laos. Ya. Itu negara-negara yang bisa dibilang sedang berkembang. Nah, apabila 5 ini masuk, wow, ini luar biasa, teman-teman. Regulasi dari AFF kan bakal berubah, teman-teman ya. Negara yang pertama adalah Turkmenistan. Turkmenistan sempat kita kalahkan pemain di FIFA match-nya, teman-teman ya. Ya, di situ kita menang 2-0 atas gol Dedi Setiawan dan juga Egy Maulana Fikri, teman-teman ya. Nah, Turkmenistan ya, setelah mendengar isu bahwa Piala AFF akan menjadi kalender FIFA oleh Presiden FIFA, ini Turkmenistan mengajukan diri ya menjadi bagian dari Piala AFF ya, dan juga masuk ke Asia Tenggara. Karena Turkmenistan sendiri dia berada di negara Asia Tengah, teman-teman, dan kompetisinya itu tidak jelas, teman-teman. Jadi berbeda dengan Piala AFF ya, yang kompetisinya hampir setiap tahun diadakan ya. Nah, di Turkmenistan sendiri di Asia Tengah itu eventnya dan juga pertandingan tidak jelas, dan banyak pertandingan yang tidak resmi, teman-teman. Jadi mereka
mau berkembang permainan dan juga ingin membuktikan bahwa Turkmenistan ini bisa layak di Asia ya. Dalam kejuaraan aja di Asia Tengah itu tidak jelas teman-teman. Ya. Yang kedua, nah ini Kyrgyzstan yang kemarin lolos ke perempat final ya, secara mengejutkan. Nah, Kyrgyzstan juga mengajukan diri menjadi calon negara yang bergabung di Piala AFF jika Presiden FIFA meresmikan AFF menjadi kalender FIFA teman-teman ya. Karena sama dengan Turkmenistan, Kyrgyzstan juga ingin bergabung dengan Piala AFF karena ya mungkin dia sudah tahu Piala AFF itu adalah negara piala-piala kacangan, piala receh. Tapi jika masuk kalender FIFA itu bakal menjadi kejuaraan yang besar ya. Di situ juga ada Indonesia, Thailand, Malaysia dan juga Vietnam, 4 negara besar yang pernah mengikuti Piala Asia kemarin teman-teman. Jadi untuk persaingan ya semakin ketat teman-teman, makanya Kyrgyzstan ingin masuk ke dalam Piala AFF itu sendiri teman-teman ya. Dan juga ada Tajikistan, hampir sama dengan Kyrgyzstan ya. Karena kompetisi di Asia Tengah ini kurang menarik dan juga kurang terapi dengan jadwalnya teman-teman. Jadi ya tidak ada pertandingan-pertandingan yang bisa dibilang memotivasi mereka untuk menjadi yang terbaik ya, karena ya partai-partai dan juga kompetisinya tidak berjalan dengan lancar ya. Makanya dengan Tajikistan ingin bergabung dengan Piala AFF ya, jika ini terrealisasi teman-teman ya. Jadi semakin menambah negara yang ada di Piala AFF ini dan juga ya semakin menarik teman-teman pokoknya ya. Jadi peserta Piala Asia kemarin bergabung dengan Piala AFF ini, wow luar biasa teman-teman. Ini menjadi sorotan mata dunia otomatis pastinya ya. Dan yang keempat adalah India. Nah India ini juga sama teman-teman. Dia tidak ada kompetisi di benua Asia mereka teman-teman ya, karena sedikit sekali kompetisi yang diadakan di sana. Jadi hanya berkutat di liga-liga mereka saja. Jadi ya India sendiri juga untuk mengembangkan permainan dan juga mengembangkan negaranya di sepak bola itu susah teman-teman. Jadi dengan terdengarnya FIFA akan merealisasikan Piala AFF menjadi kalender FIFA, ya otomatis India kepingin bergabung dengan Piala AFF ini ya. Ini semakin banyak teman-teman ya, jadi negara-negara yang bergabung ya semakin tertantang juga kita ya untuk bergabung dengan Piala AFF ini teman-teman. Nah yang terakhir adalah Australia. Nah yang negara yang sudah mengalahkan kita 4-0 di 16 besar ini sebenarnya sudah menjadi bagian dari Asia Tenggara ya. Cuma hanya kelompok umur saja Australia ini mengikuti ajang Piala AFF dan senior tidak mengikuti sama sekali ya, karena mereka menganggap levelnya bukan level mereka dan susah untuk berkembang ya di Piala AFF itu, karena Piala AFF itu selain tidak kalender FIFA dan kompetisi yang paling bawah ya di dunia. Jadi buat apa mereka masuk ke dalam pertandingan di Piala AFF ya, senior terutama ya, mendingan dia langsung masuk ke Piala Asia sesungguhnya teman-teman ya. Jadi untuk mengembangkan pemainnya pun juga sangat penting ya, karena dengan adanya pertandingan kompetisi yang ketat itu otomatis kualitas pemain mereka akan berkembang teman-teman ya. Nah itulah 5 negara ya yang kemungkinan bisa akan bergabung jika FIFA akan merealisasikan AFF itu menjadi kalender FIFA teman-teman ya. Nah ini menarik, kalau misalkan 5 negara itu bergabung ya, ini otomatis regulasi dari AFF itu bakalan berubah teman-teman ya. Entah itu kompetisi seperti apa ya. Dan juga banyak disorot di media-media Asia dan juga di dunia teman-teman. Dan banyak pemain naturalisasi kita ya dan juga negara lain yang pastinya ingin bergabung dan ingin membela timnas itu sendiri teman-teman. Karena ini kan kalender FIFA ya. Secara otomatis liga-liga di luar dengan harus wajib melepas pemain mereka untuk berlaga di kompetisi. Apalagi jika Piala AFF ini menjadi masuk kalender FIFA teman-teman.
Oh ya, kita sebagai timnas Indonesia juga beruntung teman-teman, dan diuntungkan karena ya sebelumnya Piala AFF ini kan hanya pemain lokal saja ya istilahnya yang rela melepas pemainnya untuk berlaga di Piala AFF ya. Tapi jika Piala AFF ini diresmikan menjadi kali FIFA, oh otomatis sama dengan Piala Asia, otomatis klub wajib melepas pemain-pemain tersebut. Nah, kita jadi tertantang dan termotivasi dengan Piala AFF ini. Selain kita bertemu dengan empat negara yang kuat ini, musuh bebuyutan kita juga bertemu dengan negara lain jika mereka bergabung ke Piala AFF, teman-teman ya. Jadi menarik apakah ini bisa terjadi dan terrealisasi oleh FIFA. Ya kita tunggu saja teman-teman. Jika terrealisasi ini bagus teman-teman. Jadi semakin banyak kompetisi timnas Indonesia yang akan dijalankan teman-teman ya. Apalagi kita masih dipegang oleh pelatih yang sangat luar biasa yaitu Sintayong teman-teman. Dan juga proses naturalisasi kita pasti terus berjalan ya apabila Piala AFF ini bisa terrealisasi menjadi kalender FIFA teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu konten dari saya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen channel ini ya teman-teman ya, agar bisa berkembang dan bisa memberikan informasi terbaru tentang sepak bola terutama timnas Indonesia ya teman-teman. Oke, sekian dulu dengan saya Yudi. Salam olahraga.